Halo semuanya, Sawadee-krap. Kembali kita update terkait persidangan kasus Brigadir Joshua. Salah satu hal yang sedang menjadi perhatian masyarakat internet dan juga media massa adalah saksi Kodir atau Dirianto, asisten rumah tangga dari Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo, yang tugasnya Kodir ini adalah untuk membersihkan dan sekaligus menjaga rumah dinas Verdi Sambo yang berada di Duren 3. Rumahnya ada banyak, jadi pada saat aku jelaskan detail rumah-rumahnya, kalian sudah tahu konteksnya di mana aja. Paling tidak ada 4 lah ya, yang sangat relevan dengan kasus ini, yang sering kita bahas. Rumah dinas tersebut adalah di Duren 3, kemudian rumah pribadi di Saguli yang jaraknya hanya sekitar 10 menit jalan kaki, kemudian adalah rumah Bangka, tempat tinggal sendirinya Verdi Sambo, serta juga rumah pribadi di Magelang. Jadi lumayan banyak rumahnya. Ada pro dan kontra terkait dengan saksi Kodir ini. Ada yang melihat kasihan sekali ya Kodir dibentak-bentak, ada yang menilai diintimidasi, bahkan ada sejumlah statement dari pakar pidana, hukum pidana, yang mengatakan bahwa gaya mengintimidasi dari jaksa penuntut umum ini tidak dibenarkan. Tetapi menurut aku gini ya, kalau memang dilihatnya secara sekilas, kita tidak mengikuti secara keseluruhan, kesannya memang kayaknya semena-mena. Tetapi kalau kita lihat secara detail, memang adalah hal yang wajar kenapa jaksa penuntut umum terkesannya marah-marah, emosional seperti itu dengan nada tinggi, karena ada banyak keterangan-keterangan yang berbeda-beda antara keterangan di BAP ataupun juga di persidangan. Persidangan pun juga berbeda-beda. Misalnya pada saat si Kodir ini menjadi saksi dalam obstruction of justice ya, dengan terdakwanya Hendra Kurniawan dan Agus, terus juga di keterangan sebagai saksi dengan terdakwa Barada Eliezer juga berbeda-beda. Misalnya begini, jadi adalah hal yang wajar kalau aku lihat konteksnya ya, kontennya terkesannya seperti itu, karena memang banyak perubahan. Masa cuma kita, kalau orang bertanya untuk mencari tahu fakta sebenarnya, harus dengan gaya yang tidak mengintimidasi. Misalnya begini, baiklah saudara Kodir, waktu saudara Kodir membersihkan rumah dinas tersebut, itu mulai jam berapa ya? Terus dijawabnya nggak tahu atau bingung, lupa, berubah-berubah. Ya kesel lah, itu adalah hal yang wajar sekali. Jadi kita boleh mengkritisi, tetapi untuk bagian ini aku tidak setuju bahwa JPU diindikasikan dengan intimidasi seperti itu tidaklah benar. Kalau dilihat secara secara komprehensif itu tidak benar, teman-teman. Ada salah satu statement di sini juga yang membuat kita kesel ya. Banyak masyarakat yang kesel dengan keterangan Kodir ini. Jadi konteksnya adalah tentang peristiwa di hari kejadian tersebut di tanggal 8 Juli 2022. Kita ketahui ternyata Kodir ini itu berada di TKP. Tetapi kan gini ya, pada saat JPU bertanya, saudara Kodir ada di salah satu keterangan saudara pada saat persidangannya Baradae, kalau nggak salah. Ini kan, kalau ini adalah persidangan dia diperiksa sebagai saksi di obstruction of justice di Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. Dikatakan di sini bahwa saudara Kodir sempat mengatakan melaporkan ke Kuat Ma'ruf dan juga Daden, ajudan dari Verdi Sambo, bahwa kenapa di tanggal 8 Juli itu rumahnya nggak dikunci dan melaporkan bahwa sudah dibereskan. Kutipannya seperti ini, rumah di Duren 3 sudah dibereskan, tidak dikunci pintunya karena ada CCTV saat menuju ke rumah karena sudah ada CCTV, jadi biar aman, gak ada orang yang maling juga akan ketahuan. Intinya adalah seperti itu. Dan saat dia mengatakan itu, dia posisinya sudah menuju ke rumah Saguling, sudah ke rumah Saguling. Rumah Saguling itu hanya jaraknya 5-10 menit jalan kaki saja. Nah, tetapi pada saat di keterangan lainnya di persidangan pada saat Baradae ataupun juga di bagian yang lainnya, Kodir ini mengatakan bahwa dia adalah orang yang pertama kali mengecek dan juga melaporkan, katanya ke Brigadir Joshua, yang dikatakan begini bahwa saya adalah orang yang pertama kali melihat CCTV dari rumah dinas tersebut yang berada di meja riasnya Ibu Putri Chandrawati di kamarnya itu tidak hidup. Kemudian di tanggal 17 Juninya saya melaporkan lewat WhatsApp
ke Brigadir Joshua. Ini dia pinter. Tim yang membuat skenario-nya cukup pintar. Karena apa? Untuk meng-cross-check-nya pasti akan di-cross-check dari dua sisi. Pertama, dari kodirnya. Kedua, dari HP Brigadir Joshua. Kalau dari HP Brigadir Joshua, jelas clear lah. Tidak akan mungkin bisa terdeteksi karena HP-nya kan sudah dihilangkan. Nggak hilang dengan tidak sengaja, tetapi aku yakin sudah dihilangkan. Kemudian, gimana dengan HP-nya Qodir Anjas? Di persidangan dikatakan, wah HP-nya sudah disita, jadi kita tidak bisa mengecek. Nanti pada saat seandainya sudah dicek gitu kan ya, waduh tiba-tiba tidak ada gitu, kayaknya sudah kehapus deh, karena saya punya kebiasaan setiap seminggu sekali saya hapusin pesan-pesan biar nggak penuh, ataupun juga HP saya rusak karena terinstall, reinstall, dan sebagainya, hal-hal yang sifatnya seperti itu juga mungkin banget, karena sampai sekarang di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan ada pesan WhatsApp tersebut, dan ini bisa menjadi salah satu alibinya. Apakah ini benar atau tidak, indikasinya belum kuat kalau ini adalah benar, karena tidak ada bukti-bukti yang merujuk ke arah sana. Kalau seandainya juga dari HP-nya Qodir ini nggak bisa dicek, nggak bisa di-retrieve gitu, dikembalikan lagi seandainya memang benar terhilang. Ini kan di bulan Juni, sekarang Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini sudah nggak bisa lagi dikembalikan datanya. Setahu aku dari pihak provider ada aturan undang-undang, biasanya data-data dari handphone itu akan disimpan gitu ya sama providernya dengan berbagai macam klasifikasi. Yang paling banyak itu adalah maksimal hanya 90 hari. Kalau sudah 5 bulan artinya sudah berapa nih? 150 hari lebih. Itu juga sudah tidak ada datanya. Jadi ini mereka sangat sudah cukup sangat berpengalaman mengatur untuk barang bukti biar tidak bisa terdeteksi gitu. Menurut aku ini juga nggak masuk akal. Kemudian juga dijawab lagi dari jaksa penuntut umum, kemudian juga yang mulia hakim berputar-putar ditanya ini dan itu agar mencari kebenarannya. Pintu gerbang tidak saya kunci, kata Qodir ya. Bukan itu pertanyaannya, kata hakim. Sebenarnya masih aktif atau no sinyal untuk yang CCTV tersebut. Karena tujuan utamanya hanya ingin tahu sebenarnya CCTV yang berada di rumah dinas tersebut yang merupakan lokasi kejadian perkara itu masih aktif atau tidak. Akhirnya setelah perdebatan ini dan itu, pelintat-pelintut macam-macam sama kayak Susi, akhirnya dia mengatakan begini. Setahu saya, CCTV itu mati. Pada saat itu saya pergi ke Saguling sebentar dan saya tidak kunci pintu gerbangnya, tapi yang di dalam rumah saya kunci. Oke, kenapa ini menjadi pertanyaan dari jaksa penuntut umum? Karena permasalahan yang dihadapi adalah banyak barang bukti yang dihilangkan di lokasi kejadian. Maksudnya barang bukti yang dihilangkan itu tidak cuma kayak bekas darah yang kan diketahui di fakta persidangan. Ternyata si Qodir ini membersihkan darah di lokasi kejadian itu. Katanya perintah dari seseorang yang memakai kaos, tapi dia nggak tahu siapa. Menurut aku juga itu tidak make sense, tidak benar. Dia kalau ngelihat orang itu pakai, kan rumahnya bukan berarti kayak di hutan, gelap gulita, pasti bisa mengenali lah wajahnya siapa. Karena dalam peristiwa tersebut kan kita sudah ketahui siapa-siapa saja yang sudah datang ke lokasi TKP dan dikatakan jam 10 malam atau pukul 22 dia membersihkan darah tersebut. Terus juga dalam BAP dibandingkan dengan JPU, tapi dalam BAP Anda ini bisa menjelaskan begitu detailnya jam berapa datang dari timnya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, terus juga jam berapa penembakan terjadi. Tetapi dari perdebatan jaksa penuntut umum dengan saksi Qodir ini, ada satu juga pertanyaan yang masih belum terjawab. Apakah Anda itu selama proses terjadinya penembakan tersebut ada di dalam rumah TKP atau sedang berada di Saguling? Aku tidak mendapatkan pernyataan dari Qodir yang clear. Oh, saya sudah keluar, atau saya masih di dalam, atau saya di kamar mandi dan sebagainya. Ini tidak detail, tetapi kalau aku analisa dari bahasa tubuh dengan fakta-fakta yang lainnya, menurut aku kemungkinan sangat besar bahwa Diryanto alias Qodir ini pada saat sedang terjadinya
proses penembakan tersebut dia ada di lokasi kejadian. Alasannya apa? Yang pertama, Diryanto alias Kodir ini memang tugasnya dia adalah untuk membersihkan dan juga mengawasi rumah dinas tersebut. Dikatakan bahwa dia memang tugasnya sendirian. Tetapi setelah terjadi peristiwa tersebut, setelah tanggal 8 Juli 2022, dia mengaku ada satu orang lagi, Bibi, yang ngebantu di sana. Tetapi sebelumnya dia sendirian. Itu adalah alasan pertama aku yakin dia ada di lokasi kejadian. Apakah dia juga melihat sebenarnya ada adegan di mana Putri Chandrawati, kemudian Ferdy Sambo yang diduga juga ikut menembak seperti Barada Eliezer, dan Barada juga mengatakan yang menembak adalah Ferdy Sambo juga. Yang kedua juga, logikanya begini, pada saat ada majikannya datang di rumah tersebut, ada big boss-nya, ada Putri Chandrawati yang katanya sedang di kamar. Kamar itu adalah kamar yang dimasuki oleh Kodir untuk melihat CCTV-nya. Ada juga Ferdy Sambo di sana datang. Apakah kalian tidak berpikir yang namanya majikan kalau datang ya asistennya harus menemani, harus menyiapkan minum, harus menyiapkan bla bla bla. Nggak mungkin dong orang digaji tapi tidak mengerjakan apa-apa. Kan banyak banget ya asisten rumah tangganya Ferdy Sambo itu kayaknya entah ya ajudannya sudah berapa, supirnya berapa, gila luar biasa. Makanya ada banyak hal yang janggal, apalagi juga aku melihat dari Kodir ini awalnya kan terlihatnya santai, selengean, karena sudah hampir 12 tahun atau 11 tahun dia kerja di sana. Ditanya sama hakim sih santai, selengean, ketawa-ketawa, senyum ya. Pada saat dia senyum-senyum, JPU-nya kesel, marah, Anda ini senyum-senyum gitu kan ya. Tetapi gini ya, menurut aku harusnya memang kayak saksi Kodir, Susi, harus diamankan begitu. Kalau memang benar-benar ingin didapatkan kesaksiannya yang secara alamiah sebenar-benarnya. Karena memang ada salah satu hal yang nggak bisa kita pungkiri. Ini menurut aku salah satu efeknya. Kenapa waktu itu si Putri Chandrawati tidak ditahan pada saat dia ditetapkan sebagai tersangka. Kita sudah tahu ya, Putri Chandrawati itu baru mulai ditahan pada saat berkasnya itu dilimpahkan ke kejaksaan. Tetapi setelah dia ditetapkan sebagai tersangka pun tidak ditahan. Putri Chandrawati ternyata nggak selugu dan se-innocent itu. Dia tuh sangat cerdas sekali. Dalam masa dia di tahanan rumah, dalam tanda kutip, aku yakin dia punya potensi sangat kuat untuk mendoktrin, mengintimidasi tidak hanya Susi dan Kodir, tetapi juga saksi-saksi yang lainnya. Dan di minggu depan akan ada banyak lagi saksi-saksi peristiwa yang akan dihadirkan dan akan semakin terlihat apakah skenario yang telah dibuat timnya FS dan juga PC sudah sebegitu matangnya ataukah tidak. Kita juga akan melihat kejelian dari JPU dan juga hakim dalam melihat peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua ini. Aku rasa itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasasmara. Mudah-mudahan kalian terus semangat untuk mengawal kasus ini agar Brigadir Joshua mendapatkan keadilan apapun motifnya. Karena tidak berhak ya seseorang itu mencabut nyawa orang lainnya. Terima kasih semuanya. Kapun kerap.